Bab 49. Mereka awalnya mengira bahwa David adalah orang yang sangat kaya, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa dia adalah dewa yang lebih menakutkan daripada orang yang sangat kaya. Untungnya, saya masih ingin mengenalkannya pada pekerjaan. Melihatnya sekarang, bisa memeluk pahanya sudah merupakan berkah dari generasi ketiga Xiu. Siapapun yang bertemu dengan kerabat yang tak terkalahkan dan kaya seperti itu mungkin akan tertawa terbahak-bahak dalam mimpinya. Keduanya tidak bisa membantu tetapi saling memandang. Katakan padaku, haruskah kita lebih dekat dengannya? Liu Peiyuan bertanya ragu-ragu. Suasana hati Roy Jiang sangat bersemangat dan rumit sekarang. Operasi melaporkan paha kerabat juga merupakan sifat manusia. Jika setiap orang memiliki hubungan yang baik, David, sebagai kerabat, pasti akan membantu mereka. Tetapi setelah berjuang untuk waktu yang lama, Roy Jiang dengan tenang berkata, itu tidak perlu. Hubungan antara kedua keluarga kami selalu sangat baik, dan kami akan saling membantu ketika ada kesulitan. Jika ada kebutuhan akan bantuannya, saya percaya dia pasti tidak akan berpangku tangan. Mengenai hal ini, Roy Jiang masih sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia dan David tumbuh bersama. Dia paling tahu tentang sepupunya. Jika Anda pergi menjilatnya, Anda pasti akan mendapatkan banyak kekayaan, dan jalur bisnis Anda akan semakin luas di masa depan. Tapi bukan itu yang dia inginkan. Begitu hubungan antara dua keluarga perlu dipertahankan dengan uang, itu berarti kemungkinan konflik antara kedua keluarga karena kepentingan meningkat banyak. Bagaimanapun, kondisi keluarga mereka cukup baik sekarang, dan mereka tidak sampai menyanjung orang lain untuk mengubah masa depan mereka. Hanya gadis itu yang terbaik di seluruh dunia. David tidak berdaya dengan apa yang dia katakan, dan sekarang dia tidak bisa memikirkan alasan untuk menolaknya. Kakak, bisakah aku menipumu? Gadis itu benar-benar baik, biarkan David melihatnya. Ngomong-ngomong, ini informasi gadis itu. Sang mak comblang menyeret ibu David dan berbicara tanpa henti, dan mengeluarkan foto-fotonya. Perempuan untuk dilihat semua orang. Gadis itu memang baik-baik saja, tapi ibu David hanya melihatnya dan merasa sangat tidak puas. Sejujurnya, penampilan gadis itu lumayan tapi dia sudah melihat foto Sandy. Setelah dibandingkan, foto gadis itu langsung menjadi sangat biasa-biasa saja, tidak bersaing sama sekali. Sang mak comblang berkata dengan gembira, tentu saja tidak apa-apa, namanya Wang Rong, dan dia juga kuliah. Wang Rong. Mendengar nama itu, David merasa sedikit familiar. Memikirkannya dengan hati-hati, bukankah gadis bernama Wang Rong ini adalah mantan teman sekolah menengahnya? Pantas saja aku merasa sedikit familiar saat melihat fotonya barusan. Saat masih SMA, Wang Rong cukup populer di kelas. Ngomong-ngomong, bisakah aku mengajak seseorang? Temanku bilang dia juga ingin makan malam bersama. Wang Rong bertanya lagi. David mengerutkan kening tanpa berkata-kata, meskipun dia sama sekali tidak berminat untuk kencan buta, bagaimanapun juga, makanan ini memang diadakan atas nama kencan buta. Anda masih membawa orang lain untuk makan bersama sekarang, apa artinya? Tapi tidak masalah, hanya ada lebih banyak sumpit untuk lebih banyak orang, jadi dia tidak menolak. Keesokan harinya, David tiba di Hotel Jixiangju di kabupaten tepat waktu. Ini adalah restoran terbaik di seluruh wilayah. Jika ada yang memiliki acara bahagia dan ingin menjamu tamu dengan anggur, ini harus menjadi pilihan pertama. David ingat bahwa ketika dia masih kecil, siapapun yang bisa menjamu tamu untuk makan malam di Hotel Jixiangju berarti kondisi keluarganya sangat baik. Untuk waktu yang lama, bisa makan di Jixiangju menjadi syarat yang kaku untuk mengukur kekuatan sebuah keluarga. Setelah menunggu di depan pintu sebentar, David melihat beberapa mobil melaju ke arah sini. Mobil berhenti di depan, dan seorang gadis cantik turun. Dia memiliki rambut pendek, dan meskipun dia terlihat cukup cakap, dia juga mempertahankan kemudaan di masa sekolahnya. Begitu dia melihatnya, David segera menyadari bahwa ini adalah teman sekelas lamanya Wang Rong. Saat David hendak menyapa, dia terkejut saat mengetahui bahwa beberapa orang keluar dari mobil. Lupakan saja, orang-orang yang duduk di mobil di belakang semuanya dibawa oleh Wang Rong. Tiba-tiba, sekelompok besar orang muncul, dan David tercengang dengan pemandangan ini. Wang Rong juga merasa sangat malu, dia memain-mainkan rambut di sekitar telinganya dengan canggung, dan menjelaskan teman-temanku dan keluargaku semua ingin memeriksaku, jadi mereka semua datang. David memandang sekilas ke orang-orang ini dan tidak punya pilihan selain mengangguk, bisa dimengerti, ayo masuk. Ada orang muda dan orang tua di antara orang-orang ini. Lagi pula ada pria dan wanita. Ini mungkin seluruh keluarga datang kan? Karena ada begitu banyak orang sehingga mereka tidak bisa masuk ke salah satu kotak yang telah mereka pesan, jadi mereka mendapat sebagian untuk pergi ke kotak berikutnya untuk melakukannya.
Orang-orang di kotak yang sama dengan David dan yang lainnya sebagian besar adalah penatua di keluarganya. Misalnya paman dan bibinya, bibi dan pamannya dan sebagainya. Bagaimanapun, semua yang bisa datang ke rumah ada di sini. David Jiang kan? Ku dengar kamu dan Rongrong adalah teman lama? Itu takdir? Cocok. Hahaha, tidak perlu banyak bicara, bagaimanapun juga, kita semua adalah orang kita sendiri, tertib dan teratur. Suara bibi Wangrong lebih keras daripada orang lain, dan ketika dia berteriak, semua orang dalam jarak 10 mil dan 8 jalan mungkin akan dibangunkan. Wangrong tersipu dan tidak berbicara dengannya. Dan David sedikit tidak berdaya, dia hanya bisa tersenyum canggung karena kesopanan. Setelah beberapa saat, pelayan membawakan menu. Bibi Wangrong mengambil menu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu mempelajarinya dengan cermat. Ini lobster bawang putihnya. Abalon ini terlihat enak, jadi tambah lagi. Angsa panggangnya juga lumayan enak, ayo kita makan. Hah, ada kolam ikan di restoran di daerah kita? Berikan pada semua orang. Titik. Yang terakhir, Bibi memesan banyak hidangan sekaligus, dan semuanya memilih yang paling mahal. David, yang duduk di samping, merasa sedikit pusing. Bukannya dia merasa tidak bisa membayar uangnya, tetapi dia sepertinya telah jatuh ke dalam lubang. Wangrong diam-diam menatapnya beberapa kali, dan matanya tidak bisa menahan sinar. Ketika dia di sekolah menengah, dia mengira David sangat tampan, anak laki-laki paling tampan di kelas. Saat itu, dia juga memiliki ide untuk mengejar David. Namun, sebagai siswa sekolah menengah, dia merasa belajar adalah hal yang paling penting, dan jatuh cinta hanya akan memengaruhi kecepatan menjawabnya. Karena itu, dia tidak mengakui cintanya pada David. Setelah bertahun-tahun, ketika dia melihat teman sekelasnya lagi, dia menyadari bahwa David bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Sosok tinggi, wajah tampan, dan pakaian bersih ini sangat cocok dengan semua fantasinya tentang separuh lainnya. Apakah ini takdir? Kita ditakdirkan untuk bersama? Wangrong senang dan diam-diam bersenang-senang. Dia merasa musim seminya akhirnya tiba. Melihat masalahnya, kotak di sisi mereka harganya lebih dari 50.000 yuan. Sisanya adalah biaya kotak di sebelah. David juga ingat bahwa ada terlalu banyak orang yang dibawa oleh Wangrong barusan, dan tidak ada ruang untuk satu kotak, jadi sekelompok orang lain pergi ke kotak berikutnya. Dipahami. Wajah David sangat jelek. Dia bisa mengambil ratusan ribu dolar begitu saja, tetapi itu tidak berarti bahwa dia adalah orang bodoh yang dibantai begitu saja. Dia datang ke pintu kamar pribadi ini, diam-diam membuka celah di pintu dan melihat ke dalam anak muda gila. Mereka minum anggur dengan sembarangan, dan ada beberapa pukulan berlebihan pada botol itu. Tangan lainnya memegang huazi, menyesap rokok dan menyesap anggur, sangat cantik. Di antara mereka, Wang Chao, adik laki-laki Wangrong, dikelilingi oleh semua orang, dan pemandangannya tidak terbatas, seperti bos di sini. Terima kasih, Saudara Wang, telah mengundang kami makan malam. Bagaimana kami dapat menikmati Maotai dan Huazi jika bukan karena undangan Saudara Wang? Saudara Wang, apakah Anda memenangkan lotre? Makanan ini pasti puluhan ribu kan? Setelah menikmati rokok dan alkohol, anak-anak muda ini menyanjung Wang Chao untuk beberapa saat, yang membuat Wang Chao merasa sangat nyaman. Biasanya, Wang Chao hanyalah bajingan biasa, dia melakukan pekerjaan sambilan di kabupaten dan menghasilkan 3 atau 4 ribu sebulan, yang cukup bagus. Bagaimana mungkin orang seperti dia memiliki modal untuk mengundang begitu banyak orang untuk menikmatinya? Di antara teman-temannya, status Wang Chao tidak terlalu tinggi. Tapi hari ini semua orang ingin menyanjungnya dan mengatakan hal-hal baik untuk didengarnya, perasaan ini benar-benar membuatnya gembira. Wang Chao memegang sebotol Maotai di tangan kirinya, dan setelah menuangkannya ke dalam mulutnya, dia tertawa terbahak-bahak dengan wajah memerah dan berkata, "Hari ini saya memiliki suguhan besar untuk para tamu. Tentu saja, saya, Wang Chao, tidak akan lupakan saudara-saudaraku." Petik 2. Adikku dan orang jahat kencan buta, ku dengar pengganggu itu cukup kaya, dan aku, Wang Chao, sangat setia, bagaimana mungkin aku tidak mengundang saudara laki-lakiku untuk datang dan menikmatinya? Wang Chao berbicara dengan percaya diri, seolah-olah dia telah melakukan perbuatan baik yang besar. David, yang sedang mendengarkan di luar pintu, mencibir. Dia pria yang baik, tetapi itu tidak berarti kucing atau anjing manapun dapat menunggangi kepalanya dan melakukan yang terbaik. Kembali ke meja depan, pelayan bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apakah Anda ingin menggesek kartu atau memindai kode?" David tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya masih memiliki sekelompok teman yang belum, jika tidak, saya akan keluar dan menunggu." Kemudian dia keluar. Pelayan juga tidak berpikir ada masalah. Karena kedua kotak itu penuh dengan orang, tidak mungkin menghindari perintah.
Dia juga melihat beberapa kelompok orang masuk di meja depan, mungkin memang banyak orang yang datang dari belakang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak meragukan kata-kata David. Setelah meninggalkan hotel, David langsung pergi. Namun, dia tidak pergi jauh, tetapi berhenti tidak jauh untuk memeriksa situasi. Setelah 2 jam lagi, dia melihat beberapa teman yang dibawa oleh Wang Chao telah keluar dari restoran, jadi dia menduga mereka hampir selesai makan. Sejak itu, David langsung menelepon polisi lalu lintas dan memberitahu mereka bahwa ada orang yang minum dan mengemudi di sini, yang sangat berbahaya. Setelah menutup telepon, David pulang. Lagi pula, dia tidak minum setetes alkohol sekarang, dia hanya minum minuman. Di dalam kotak hotel Jixiangju, Wang Rong menemukan bahwa David tidak kembali setelah pergi begitu lama, dan dia tidak menjawab panggilan teleponnya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Namun, kerabat lainnya sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah pergi. Cepat, kemasi sisa makanan ini, jangan sia-siakan. Anggurnya tidak cukup, aku akan membawa pulang 10 botol lagi dan minum perlahan. Di mana Huazi? Apakah ada Huazi? Aku akan membawanya pulang untuk merokok. Pelayan, ambilkan aku 2 lobster untuk dibawa pergi. Benar, aku juga mau abalon. Setelah sekelompok kerabat cukup makan dan minum, semuanya mulai mengemas hidangan utama dengan wajah merah. Bibi Wang Rong bahkan lebih luar biasa, dia juga memanggil pelayan untuk memesan, mengatakan bahwa dia akan membawanya pulang untuk dimakan. Wang Rong benar-benar panik saat melihat kerabatnya harus memesan lagi setelah makan dan minum. Bahkan tidak berpikir untuk membayar tagihan. Melihat mereka tidak berniat membayar tagihan, pelayan segera menghentikan mereka. Para tamu, kamu belum membayar tagihannya. Periksa, jenis tagihan apa yang kamu bayar? Mengapa kamu meminta kami untuk membayar tagihannya? Bibi berjalan ke depan, dan setelah dihentikan, dia tampak bingung. Ada apa? Bukankah anak itu yang membayar tagihannya? Ekspresi yang lain segera berubah. Bibi itu menarik Wang Rong dan bertanya, di mana anak itu? Bukankah dia keluar untuk membayar? Mengapa dia meminta kami untuk membayar tagihannya? Bibi itu sangat marah, dengan tangan di pinggul, terlihat sangat galak. Wang Rong panik, apa? Bukankah dia memberimu uang? Bagaimana bisa ada orang seperti itu ketika kamu pergi kencan buta dan tidak tahu bagaimana cara membayar tagihannya terlebih dahulu? Aku sangat bodoh, kesannya mulai buruk. Bagaimana bisa ada orang yang tidak bisa diandalkan? Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menikahi Xiao Rong di masa depan? Itu. Benar, pria ini terlalu tidak bertanggung jawab. Bagaimana dia bisa menghilang pada saat kritis seperti ini? Cepat dan biarkan dia kembali. Kerabat ini sangat marah sehingga mereka memarahi David sampai berdarah. Dimarahi oleh begitu banyak tetua, Wang Rong juga sangat gugup, jadi dia segera menelepon David dan memintanya untuk kembali dan memberikan uangnya. Tapi kali ini hasilnya sama seperti sebelumnya, David tidak menjawab telepon sama sekali. Dimainkan beberapa kali berturut-turut dan itu sama. Melihat wajah Wang Rong semakin pucat, Bibi dan yang lainnya juga menyadari keseriusan masalahnya. Xiao Rong, bisakah kamu melewatinya? Bibi itu bertanya dengan penuh perhatian. Wang Rong mengangguk, ya, dia tidak menjawab telepon. Wajah semua orang berubah dengan liar, David tidak menjawab telepon, siapa yang akan memberikan uang? Beberapa orang bersembunyi di belakang, tidak peduli siapa yang akan memberikan uang, hanya saja mereka tidak memberikannya sendiri.